Ini kalau di Sukabumi mungkin beda. Dulu juga di masalah pendidikan, biaya hidup dan sebagainya. Maka hampir semua sumber kehidupan, apakah itu pangan, desa ini yang akan kami kerjasamakan dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya tahu di Sukabumi ini banyak pusat-pusat pertanian, pusat-pusat hortikultura. Itu mungkin target kami bisa sampai 5.000 desa. Bisa jadi. Nah, mahasiswa UMI, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bu Reni, bisa membuat desa binaan bersama Mendes. Ya, dananya dari kami, tapi pendampingan fasilitatornya atau supervisinya dari kampus. Yang lagi, desa tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau banyak dari negeri dan universitas antar ke BUMDes dari desa. Jadi tidak cukup kita membangun infrastruktur jalan, kemudian sekolah, kami kepada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salah satu yang bisa seret misalkan Pak, negara itu sama saya pembelinya. Tapi kan ekspor ini mesti 3 desa juga. Pertama kondisi bagus, jadi oknum. Terakhir tak ada lagi Pak. Nah inilah tugas kampus. Kami maju, dari kesempatan kita membalas penjajahan Jepang dulu Pak. Jadi kita kirim sebenarnya Sukabumi dan Cianjur bisa dikirim Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Mohon berkenan Bapak untuk dapat tetap di tempat karena selanjutnya ada penyerahan sertifikat penghargaan. Waduh, nanti dicari aja desa Bina nama Pak Sekda itu di sana. Ayo, Prof, kita di sini. Izin Bu. Bang yuk, dampingin dulu kita. Pak Sekda. Masuk mutakin. Oke, Bapak izin. Oke. Satu. Kasih Rektor. Selanjutnya ada pertukaran simbol komitmen bersama dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara perguruan dan pemerintah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nah, harus berjalan terus. Harus. Bisa dilanjutkan dengan Mau wawancara boleh di depan. Saya semenjak diberi mandat oleh Bapak Presiden, kita buat 12 aksi bangun desa. Ada revitalisasi BUMDes, ada KUPDes, ada desa ekspor. Kenapa desa ekspor itu menjadi sesuatu yang bagus kita kembangkan? Karena di samping kita memenuhi kebutuhan lokal di Indonesia atau sekitar desa atau kecamatan, kabupaten, kota, tapi kalau kita berorientasi ke luar negeri, artinya kita akan meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, termasuk meningkatkan kontinuitasnya, sehingga petani atau masyarakat yang berdiam di desa itu punya kepastian pangsa pasar atau optikernya ada. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami alhamdulillah sudah punya 59 negara yang siap menampung produk-produk pertanian atau produk-produk asal desa. Tadi saya sudah sebutkan ada serai, kita buat desa serai, desa pisang, desa bawang merah, produk-produk olahan yang di Jawa Barat banyak sekali itu produk-produk olahan yang di desa-desa itu. Kemudian ada kemiri, kopi, dan lain sebagainya. Bukan hanya desa ekspor, kita juga buat desa wisata. Kami sudah banyak menyulap desa yang tadinya tidak punya pendapatan bagus, sekarang pendapatan miliaran rupiah. Ya, nah, contohnya bekas tambang pasir di Kalimantan kita rubah menjadi desa wisata, pendapatannya miliaran rupiah per tahun. Atau tadi desa ekspor, contoh di Ngurang, biasanya kulit sapi itu dijual di pasar-pasar, dibuat kulit makanan kerupuk kulit, tapi ketika dibuat kendang jembe, diekspor ke Tiongkok, BUMDes itu punya pendapatan per tahun 17,5 miliar. Dan itu menyerap tenaga kerja, dan itu tanpa APBN, tanpa APBD. Jadi kami membangun desa tidak hanya berpaku dengan adanya dari APBN, tapi kami banyak melakukan kolaborasi. Nah, termasuk dengan kampus. Hari ini saya baru saja MOU dengan kampus UMI. Kita ingin memadupadankan bahwa kampus bisa hadir di desa-desa. Kita juga banyak mengajak negara donor dari berbagai negara, termasuk kita kirim pemuda-pemuda desa ke negara-negara yang maju
baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kemarin saya baru lepas 200 pemuda bangun desa, angkatan pertama. Target kita ada 45.000 orang. Nah ini harapan kita ketika mereka pulang akan menjadi agen perubahan di desa itu. Nah artinya saya ingin mengatakan bahwa di era Bapak Presiden Prabowo itu ini desa sangat memegang peranan penting untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan sumber daya manusia itu benar-benar desa itu kita menjadikan tulang punggung. Karena kalau nggak kita perhatikan, kita tidak mau terjadi di Jepang. 97% desa di Jepang itu kosong. Di Korea Selatan juga begitu, 83% desa di Korea kosong, mereka bergerak ke kota. Nah ini kita harus tata dengan rupa desa supaya tetap dengan jumlah penduduk yang ada, potensi yang ada, itu yang kita maksimalkan. Kira-kira gitu saya datang sini ber-MOU dengan Jawa Barat sendiri sudah betul yang sudah berjalan ini OVOD itu one village one department, satu desa satu prodi binaan. Jadi yang sudah ada 22 desa yang dibina oleh 22 program studi dan desanya sudah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari dinas desa khusus pada desa yang berkembang. Ada 22 desa berkembang. Kita harapan kita tidak akan pindah di desa tersebut sebelum intervensi inovasi kita itu menunjukkan indikator dampaknya. Ada IKU-nya, ada indikator dampaknya. Jadi kalau indikator indeks desanya meningkat, baru kita berpindah. Kita ingin dari berkembang naik ke maju dan mandiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.